Dewa Naga Kehancuran. Tingkat penguasa abadi tahap awal. Bintang Tianyu, Klan Rong. Setelah kejadian di malam itu, keesokan harinya, beberapa anggota klan lainnya terus hilang secara misterius yang membuat klan Rong semakin ketakutan. Bahkan patriark klan Rong yang kembali ke klan Rong semakin melemah karena banyak anggota klannya yang menghilang. Kondisinya saat ini sudah cukup lemah, dan tekanan seperti itu akan membuat daya hidupnya semakin cepat berlalu. Semua klan di Kekaisaran Xi mengalami hal yang sama. Ini adalah bencana untuk mereka semua. Dan ketika mengetahui bahwa kejadian itu juga terjadi di seluruh bintang Tianyu, para pejuang tingkat tinggi pun tidak bisa lagi menunda waktu dan mengajukan pertemuan untuk para penguasa. Sementara itu, Jie Yan di kediamannya saat ini sedang berkultivasi di dalam formasi yang diciptakan oleh Xiao Zia. Berapa lama Jie Yan akan mencapai tingkat penguasa abadi? Tanya Xia Yuer menatap ke dalam formasi. Ia sedikit cemburu karena Jie Yan bisa mencapai tingkat itu tetapi ia masih tetap berada di tingkat jiwa abadi tahap akhir. Tidak akan lama, Jie Yan menggunakan pil terobosan langit untuk mempercepat proses walaupun itu akan merusak fondasi tubuhnya. Tetapi dengan formasi ini, itu tidak akan masalah walaupun dia harus berhenti berkultivasi dalam 2 tahun dan berfokus pada peningkatan kekuatan tubuh agar fondasinya kembali kokoh. Dalam 2 tahun, Jie Yan pasti akan mencapai tingkat penguasa abadi tahap menengah paling tidak. Ini akan memperlambat kecepatan kultivasinya, tetapi ini adalah pilihannya. Ujar Xiao Zia. Lalu, apakah aku juga bisa melakukan itu? Xia Yuer langsung bersemangat. Ia tidak peduli tentang kemunduran dalam 2 tahun, yang terpenting adalah tingkat kultivasi miliknya setara dengan Jie Yan. Xiao Zia menatap ke arah Xia Yuer dengan tatapan kosong yang menyiratkan apakah kau itu idiot? Apa-apaan tatapanmu itu? Teriak Xia Yuer sangat marah. Yuer kecil, walaupun aku memiliki sarana, kau harus tahu apa artinya anugerah bagi para roh. Itu akan percuma bagimu menerobos dengan buru-buru. Tanpa kau melakukan itu, dalam waktu paling lama 1 tahun kau pasti mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal. Apa gunanya kau menerobos dengan buru-buru? Ingat, ketika waktunya tiba, dalam 2 tahun ini, kekuatanmu akan lebih tinggi dari Jie Yan. Ucap Xiao Zia. Apakah itu benar? Xia Yuer menatap Xiao Zia dengan curiga. Ia selalu tidak percaya dengan apa yang dikatakan oleh Xiao Zia. Jika itu Jie Yan, ia akan langsung percaya. Xiao Zia semakin terdiam dan tidak menjawab lagi. Ia hanya menatap ke arah formasi tempat Jie Yan berada. Ia bertanya-tanya apa sebenarnya yang membuat Jie Yan merasakan firasat buruk sehingga dia ingin mempercepat mencapai tingkat penguasa abadi. Untuk Jie Yan, selain dikarenakan firasat buruk, dia juga telah memperhitungkan bahwa ketika 2 tahun dia dalam keadaan yang tidak mengizinkan untuk menerobos, dia pasti meluangkan waktunya mempelajari niat pedang dan konsep yang ia kuasai. Itu pasti sepadan dengan kerugian yang diterima olehnya. Waktu terus berlalu, tanpa sadar, Jie Yan telah berkultivasi pintu tertutup selama lebih dari 4 hari. Aura di sekelilingnya tampak liar saat ini. Di depan Jie Yan, batu roh yang berjumlah 1 juta telah berubah menjadi abu. Ia menggunakan batu roh tersebut untuk meningkatkan kultivasinya ke tingkat jiwa abadi tahap puncak. Di saat auranya sedang sedikit kacau, Jie Yan yang menutup mata pun langsung memakan pil terobosan langit. Dung!
Ki dalam jumlah yang sangat besar pun meledak di dalam tubuh Jieyan. Seluruh tubuhnya dibasuh oleh ki yang luar biasa besar. Sel-sel di dalam tubuhnya dengan rakus menyerap ki tersebut. Di bawah pengaruh formasi yang dibuat oleh Xiao Zia, sel-sel di dalam tubuhnya tampak mempertahankan kondisi di puncak tingkat jiwa abadi tahap puncak. Walaupun sel-sel di dalam tubuh Jieyan terus menyerap ki, tidak ada lagi tanda-tanda perkembangan seolah-olah itu menyimpan ki untuk dikemudikan hari. Selain dari itu, akar spiritual Jieyan terus berkembang ke level lainnya. Akar spiritual yang semula tampak biasa, kali ini diselimuti oleh sedikit kabut. Ini adalah tanda seseorang akan mencapai tingkat penguasa abadi. Dan kabut ki itu adalah ki yang biasa digunakan oleh para kultivator tingkat penguasa abadi ke atas untuk bisa terbang di udara. Biasanya, terobosan ke tingkat penguasa abadi akan sangat sulit karena mereka harus mempelajari ki tersebut terlebih dahulu. Namun, untuk Jieyan semuanya berbeda karena ia menggunakan pil terobosan langit. Dan itu adalah pil khusus, selain dari ki yang menimpa, pil tersebut membuat seorang kultivator tidak harus menyempurnakan ki baru agar dapat terbang di udara, itu secara alami akan dibentuk di bawah pengaruh pil terobosan langit ke akar spiritual. Kaca. Suara renyah terdengar dan di saat itu juga Jieyan menembus tingkat jiwa abadi tahap puncak. Ki-nya terus bertambah tanpa henti dan itu langsung mendekat ke puncak tingkat jiwa abadi tahap puncak. Akar spiritual milik Jieyan juga terus berkembang di bawah pengaruh pil terobosan langit, itu membentuk ki tingkat penguasa abadi dengan kecepatan yang sangat tinggi. Jika itu terjadi pada kultivator lainnya, akar spiritual serta tubuh mereka akan rusak. Namun, karena adanya formasi khusus yang dibuat oleh Xiao Zia, itu tidak akan mempengaruhi Jieyan walaupun akar spiritual miliknya akan dibekukan dalam waktu 2 tahun, itu tidak akan mampu menyerap ki. Inilah harga yang harus dibayar oleh Jieyan di bawah formasi yang dibuat oleh Xiao Zia. Tetapi itu bukan masalah sama sekali menurut Jieyan karena bukan hanya dengan terobosan kultivasi ia dapat meningkatkan kekuatannya. Melalui peningkatan hukum dan niat pedang, ia juga pasti akan bertambah kuat. Kaca. Suara renyah terdengar sekali lagi dan tanpa melakukan metode terobosan ke tingkat penguasa abadi tahap awal, Jieyan langsung menembus belenggu dan memasuki ranah tingkat penguasa abadi tahap awal. Di luar formasi, Xiao Zia dan Xia Yuer terus menatap ke arah formasi. Tidak lama kemudian, retakan terlihat di formasi yang berbentuk kubah berwarna merah. Perang! Formasi itu pun hancur seketika dan terlihat Jieyan yang telah berdiri dengan aura yang sangat kuat di sekitarnya. Melihat itu, Xiao Zia dan Xia Yuer tahu bahwa Jieyan telah berhasil menembus tingkat penguasa abadi tahap awal. Inikah kekuatan tingkat penguasa abadi tahap awal? Kekuatan ini sungguh luar biasa. Batin Jieyan saat meremas tinjunya. Ia merasa bahwa hanya dengan satu pukulan, ia bisa meratakan sebuah gunung kecil di alam abadi tingkat menengah seperti bintang Tianyu. Dan memang benar bahwa kekuatan Jieyan meningkat drastis. Walaupun terobosannya saat ini buru-buru, kekuatannya tidak lebih lemah dari terobosan jika ia melakukannya dengan normal. Yang artinya, di tingkat penguasa abadi tahap awal, Jieyan hampir tidak terkalahkan, bahkan ia dapat melawan para kultivator tingkat penguasa abadi tahap menengah dalam waktu yang cukup lama. Episode sebelumnya, awal bencana. Episode berikut, permintaan Kaisar Si. Bintang Tianyu, Klan Rong. Tampaknya tidak ada kecelakaan saat kau menerobos. Ucap Xiao Zia. Iya.
Jieyan mengangguk dengan senyum di wajahnya. Jieyan, kau sungguh jahat karena meninggalkan kekuatanku dengan selisih cukup jauh. Xia Yuer yang tidak puas, menunjuk ke arah hidung Jieyan saat berteriak keras. Yuer, walaupun kekuatanku meningkat dalam jumlah besar, itu akan tetap seperti ini dalam waktu 2 tahun. Dalam 2 tahun ini, kau pasti akan mencapai tingkat penguasa abadi tahap menengah. Jieyan langsung menghibur Xia Yuer. Benarkah? Xia Yuer langsung menghilangkan ketidakpuasannya. Ia mengangguk serius dan langsung membayangkan ketika 2 tahun kemudian ia akan lebih kuat dari Jieyan. Membayangkan hal itu, langsung membuat roh peri mungil tersebut bahagia. Sementara untuk Xiao Zia, ia hanya menatap ke arah Xia Yuer dengan gelengan kepala. Ia sudah menjelaskan sebelumnya dan Xia Yuer tidak percaya sama sekali. Semakin hari, Xiao Zia bertanya-tanya kenapa Xia Yuer sangat mudah percaya kepada Jieyan. Tetapi, memikirkan kembali bagaimana pertemuan Jieyan dengan Xia Yuer, ia merasa bahwa itu pasti ketergantungan Xia Yuer pada Jieyan. Apakah ada yang terjadi selama aku berkultivasi? Tanya Jieyan penasaran. Ya, banyak hal yang terjadi. Aku telah mengelilingi klan Rong, dan selama 4 hari, setengah dari anggota klan Rong telah menghilang secara misterius. Aku juga tidak dapat melacak siapa yang menyerang. Dengan kata lain, siapapun yang menyerang, memiliki kekuatan spiritual luar biasa mengerikan. Ujar Xiao Zia. Kerutan muncul di dahi Jieyan ketika mendengar hal itu. Tetapi, sebelum ia berbicara, seseorang mengetuk pintu kediamannya. Xiao Zia yang sudah melacak siapa itu, langsung memasuki ruang jiwa sementara Xia Yuer hanya duduk di kursi VIP-nya. Jieyan langsung berjalan ke arah pintu lalu membukanya. Ada apa Tuan Rongku? Tanya Jieyan saat menatap wajah Rongku yang selalu muram. Patriark memanggil Anda karena ada sesuatu yang penting. Jawab Rongku. Baik, ayo pergi. Ucap Jieyan. Rongku mengangguk. Namun, ketika ia melihat ke arah Jieyan lagi, ia terkejut karena kelautan Jieyan saat ini telah mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal. Namun Rongku tidak bertanya bagaimana cara Jieyan mencapai tingkat penguasa abadi tahap awal hanya dalam waktu kurang dari seminggu. Itu adalah rahasia seseorang, bukan hal baik untuk menanyakannya. Jieyan mengikuti Rongku terbang ke arah kediaman Patriark klan Rong berada. Sesampainya di kediaman Patriark, keduanya langsung masuk ke dalam karena tidak ada yang menghalangi mereka masuk, tentu itu dikarenakan identitas Rongku. Rongku adalah pesaing utama putra pertama Patriark untuk menduduki posisi Patriark, sudah pasti semua anggota klan Rong akan kenal dengannya. Sesampainya di ruangan tempat berdiskusi di klan Rong, Jieyan terkejut ketika melihat siapa saja yang ada di dalam ruangan tersebut. Selain dari para tetua klan Rong yang memiliki tingkat kultivasi penguasa abadi tahap akhir, ada Patriark klan Rong dan juga putra dan putrinya. Dan yang terakhir adalah orang yang tidak diharapkan oleh Jieyan. Murid sekte Jieyan, silahkan duduk. Ucap sosok terakhir yang tidak terduga, yaitu Kaisar Shi. Jieyan mengangguk. Walaupun ia tahu siapa Kaisar Shi, ia tidak pernah berpapasan dengannya sehingga ia hanya melakukan hal formal menyapa lalu duduk. Mungkin kau sudah tahu siapa aku walaupun kita tidak pernah berbicara sebelumnya. Ucap Kaisar Shi. Jieyan mengangguk lalu bertanya, apa yang diinginkan oleh Kaisar Shi dariku? Sikap Jieyan membuat banyak tetua di klan Rong tidak senang,
tetapi mereka hanya tetap diam karena Kaisar Xi tampak biasa saja. Aku tahu bahwa kau di sini untuk misi khusus untuk menjadi murid inti. Tetapi aku rasa bahwa misi ini akan segera dibatalkan. Tentu saja itu dikarenakan sosok monster yang kau kejar sudah muncul di semua tempat di Bintang Tianyu, tidak terkecuali di Sekte Pedang. Ucap Kaisar Xi. Kata-kata Kaisar Xi membuat Jie Yan terkejut karena tidak menyangka bahwa eksistensi itu ada banyak dan tersebar di seluruh Bintang Tianyu. Oleh karena itu pun, ia langsung memperkuat spekulasi awal yang ia buat. Apakah Kaisar Xi hanya datang untuk mengatakan bahwa misi itu dicabut saat ini? Tanya Jie Yan karena merasa bahwa Kaisar Xi tidak perlu datang seorang diri hanya untuk hal itu. Tidak, pertama-tama, aku harus mengucapkan terima kasih karena kau telah menyelamatkan putriku. Dan yang lainnya, aku ingin kau membawanya untuk melindunginya. Jika masalah ini telah selesai, maka aku akan mengajukan kepada Sekte Pedang bahwa kau sangat layak menjadi murid inti. Kaisar Xi langsung menyatakan tujuannya. Jie Yan terkejut dan tidak menyangka bahwa nona muda klan Rong ternyata adalah putri dari Kaisar Xi yang sebenarnya sengaja disembunyikan. Kenapa Kaisar Xi membuatku melindungi putri Anda? Bukankah banyak anggota klan Xi yang kuat dapat melindunginya? Tanya Jie Yan dan merasa bahwa itu pasti anak tidak sah Kaisar Xi yang bisa membuat klan Xi memiliki pemikiran tertentu tentangnya. Kaisar Xi menatap Jie Yan dalam-dalam dan berkata dengan nada acuh tak acuh, karena itu seperti yang kau pikirkan. Kekaisaran Xi tidak sesederhana kelihatannya, dan putriku terlahir dengan garis darah murni klan Xi. Tetapi, dia adalah garis darah campuran yang tidak akan diterima oleh klan Xi dan banyak anggota klan Xi yang mencoba untuk merebut tahta dariku. Jie Yan terdiam dan merasa bahwa garis darah klan Xi adalah yang tidak sesederhana kelihatannya, bukan kekaisaran itu sendiri. Lalu, mereka semua. Jie Yan menatap semua yang ada di dalam ruangan itu karena tampaknya informasi itu sangat sensitif. Tidak perlu mencurigai mereka semua. Putriku adalah keturunan klan Rong juga, ibunya adalah adik dari Patriark. Dan saat ini, semua penguasa, Master Sekte dan Patriark klan akan pergi ke Sekte Pedang untuk melakukan diskusi tentang krisis yang sedang terjadi. Itulah mengapa putriku harus dititipkan kepada seseorang. Ucap Kaisar Xi. Kenapa Anda memilihku? Tanya Jie Yan lagi. Itu adalah pertanyaan yang pasti kau ketahui sendiri jawabannya. Itu terbukti dari tingkat kultivasimu saat ini. Apakah kau menerima tugas ini? Tanya Kaisar Xi. Jie Yan terdiam untuk waktu yang lama karena merasa bahwa menjaga anak kecil itu terlalu merepotkan. Tetapi memikirkan tentang dirinya tidak bisa berkultivasi dalam 2 tahun, dan ia harus mempelajari konsep dan niat pedang, putri kecil itu pasti bisa dijaga oleh Xia Yuer dan Xiao Xia. Ia yakin bahwa Kaisar Xi pasti memberikan harga yang mahal hanya agar putrinya aman. Baik, aku menerimanya. Tetapi, aku tidak akan menetap di Kekaisaran Xi. Anda harus tahu bahwa monster itu mencoba menyerang putri Anda sebelumnya. Tidak aman jika tetap berada di tempat yang dapat dilacak oleh monster itu. Ucap Jie Yan membuat kondisinya. Ya, itu tidak masalah. Kaisar Xi melemparkan sebuah cincin ruang ke arah Jie Yan lalu menatap ke arah putrinya, Xiao Xiao, kemarilah. Putri Kaisar Xi yang tidak membawa marga Xi ataupun Rong bernama Xiao Xiao, berlari dengan kaki kecilnya. Wajahnya tampak malu-malu saat ini ketika mendekat ke arah Kaisar Xi yang sangat jarang ia temui. Mulai hari ini,
kau akan pergi dengan Jie Yan, patuhi apapun yang dikatakan olehnya. Ucap Kaisar Si dengan nada lembut saat menyentuh kepala Xiao Xiao. Xiao Xiao gadis kecil dengan rambut berwarna biru tua, mata biru menawan, kulit putih, dan gaya pakaian yang cukup imut membuatnya tampak seperti boneka porselen. Ia menatap ke arah Jie Yan dan tahu bahwa Jie Yan adalah yang menyelamatkannya sebelumnya. Ia pun buru-buru berlari ke depan Jie Yan lalu memegang kedua jarinya lalu dimainkan sambil berkata dengan nada imut dengan kepala tertunduk, "Guru." Jie Yan hampir tersedak ketika Xiao Xiao kecil itu memanggilnya dengan sebutan guru. Ia pun menatap ke arah Kaisar Si dengan tatapan kosong karena ia tahu apa maksud dari Kaisar Si. Siapapun yang melihat dirinya di panggung ketika dalam kompetisi, mereka akan tahu bahwa dirinya memiliki potensi sangat tinggi. Dan Kaisar Si tentu tidak akan melewatkan kesempatan untuk mengikat Jie Yan. Walaupun itu tidak bisa, setidaknya putrinya pasti akan menjadi sesuatu yang luar biasa di kemudian hari jika mengikuti jenis seperti dirinya yang bahkan mengetahui metode belitan Ki Raja. Episode sebelumnya. Tingkat penguasa abadi tahap awal. Episode berikutnya. Attila dan Asura. Bintang Tianyu, Klan Rong. Jie Yan menatap ke arah gadis kecil bernama Xiao Xiao dengan tatapan kosong. Ia melihat kembali ke arah Kaisar Si dan tahu bahwa ini telah direncanakan oleh rubah tua tersebut. Namun, sebelum Jie Yan ingin menolak gadis kecil itu memanggilnya guru, Kaisar Si mengirim telepati kepadanya. Murid sekte Jie Yan, bawalah Xiao Xiao. Dia berada di bawah asuhanmu saat ini. Dan tentang putriku, dia terlahir dengan kekuatan ruang yang sangat luar biasa. Selain kau, tidak ada orang lain yang aku temukan mampu mengembangkan kekuatan ruang sedemikian rupa. Selain dari itu, dia juga terlahir dengan atribut petir emas dan merah. Aku tidak mengetahui apa sebenarnya itu. Aku mohon padamu, aku merasakan firasat buruk bahwa sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Ketika Jie Yan mendengar hal itu, ia sedikit ragu. Walaupun Xiao Xiao kecil tampak istimewa, ia tidak ingin mengambil seorang murid apalagi saat ini ia bisa dikatakan sangat lemah. Sebelumnya, Jie Yan hanya berpikir untuk mengurusnya dalam jangka waktu yang cukup pendek, namun kata-kata Kaisar Si tentang sesuatu yang buruk akan segera terjadi, jantungnya sedikit berdetak kencang karena ia juga merasakan hal yang sama. Tampaknya firasat buruk yang aku rasakan dalam beberapa hari ini memang benar. Pasti ada sesuatu yang buruk akan terjadi. Batin Jie Yan dan langsung menebak apa sebenarnya hal itu. Baik, aku akan membawanya, tetapi untuk menjadi gurunya, aku tidak bisa menjamin karena aku juga butuh waktu untuk berkultivasi. Mungkin aku kekurangan waktu mengajar putri Anda. Inilah mengapa aku tidak bisa menjaminnya, namun untuk keselamatan putri Anda, aku bisa menjamin hal itu. Balas Jie Yan melalui telepati. Kaisar Si sedikit lega ketika mendengar hal itu. Walaupun mungkin putrinya tidak akan menjadi murid Jie Yan, keselamatannya adalah yang terpenting saat ini. Jika seperti ini, aku akan pergi. Aku akan membawa Xiao Xiao. Jie Yan pun bangkit dari tempatnya duduk lalu menggendong Xiao Xiao kecil. Kaisar Si mengangguk kecil lalu perlahan berdiri. Ia juga langsung mengantar Jie Yan keluar dari klan Rong. Sebelum berpisah, Kaisar Si langsung mengirim telepati kepada Jie Yan sekali lagi, murid sekte Jie Yan, di dalam cincin ruang terdapat sumber daya untuk Xiao Xiao hingga dia mencapai tingkat penguasa abadi. Selain dari itu,
Ada pedang pendek ganda, itu adalah warisan kuno klan Shi. Pedang ganda itu bernama Attila dan Asura. Kedua pedang itu telah memilih Xiao Xiao sebagai tuannya. Jie Yan yang perlahan melayang, berhenti sebentar karena tidak menyangka bahwa akan ada peninggalan kuno di klan Shi. Selain dari itu, Kaisar Shi bahkan langsung memberikannya kepadanya yang artinya Kaisar Shi tampaknya sangat percaya padanya. Baik, aku akan memberikan Attila dan Asura ketika Xiao Xiao tumbuh. Balas Jie Yan dengan telepati dan langsung terbang menjauh dari klan Rong. Kaisar Shi yang melihat kepergian Jie Yan, menghela nafas dalam-dalam. Banyak hal yang ia pikirkan saat ini, yang pertama adalah putrinya dan yang kedua tentu tentang kedua pedang kuno yang ditinggalkan di klan Shi, bahkan dirinya tidak tahu kekuatan pedang itu. Namun, jika klan Shi mengetahui bahwa putrinya telah terpilih, mungkin klan Shi akan mencoba mengendalikan putrinya, dan jika tidak bisa, mereka pasti akan berencana membunuh Xiao Xiao. Inilah mengapa Kaisar Shi mengasingkan Xiao Xiao ke klan Rong agar tidak ada yang tahu bahwa pedang kuno Attila dan Asura telah memilih tuannya sendiri. Setelah menatap kepergian Jie Yan dan putrinya selama 5 menit, Kaisar Shi menatap ke arah tertentu dan bergumam, dia muncul kembali, tampaknya memang benar bahwa targetnya adalah putriku, dan menurutku, siapapun itu pasti dia mengincar garis darah murni di bintang Tianyu. Kaisar Shi langsung menghilang dan mencoba menangkap sosok buram yang tampak bergerak ke arah Jie Yan, tetapi ketika ia mendekat, ia langsung kehilangan jejak musuh. Ternyata benar, musuh kali ini yang menginvasi bintang Tianyu tidak sederhana kelihatannya. Jie Yan, pergilah sejauh mungkin. Batin Kaisar Shi. Ia ingin membantu tetapi pertemuan antara para penguasa di bintang Tianyu telah mencapai batas waktu. Jika ia tidak muncul di sana, kemungkinan ia akan dicurigai sebagai pengendali monster yang memburu semua anggota klan dengan garis darah tertentu di bintang Tianyu. Sementara itu, Jie Yan yang terus terbang ke arah luar kekaisaran Shi, sedikit menyerit karena merasakan sepasang mata menatapnya sepanjang waktu. Perasaan ini, itu memang benar monster yang muncul di klan Rong sebelumnya. Tampaknya dia memang mengincar Xiao Xiao kecil. Kaisar Shi sialan, kau memberikanku masalah besar. Batin Jie Yan dengan kerutan di wajahnya. Jie Yan, ada yang mengejarmu. Aku tidak dapat melacak kekuatannya, dan itu pasti karena kekuatan spiritualnya yang sangat besar. Suara Xiao Zia terdengar di kepala Jie Yan. Aku tahu Zia. Tampaknya pertempuran tidak dapat dihindarkan lagi. Aku ingin melihat apakah prediksiku benar bahwa semua monster itu memang seperti yang aku duga. Balas Jie Yan. Jie Yan terus terbang keluar dari kekaisaran Shi. Setelah bergerak selama hampir setengah jam, ia dapat merasakan bahwa musuh semakin dekat. Jie Yan langsung mendarat di permukaan tanah lalu menatap ke arah kejauhan. Guru, ada apa? Xiao Xiao yang berada di pelukan Jie Yan, bertanya dengan nada gugup. Ia takut jika Jie Yan meninggalnya di tempat sepi. Ada yang datang. Jawab Jie Yan yang membuat jantung Xiao Xiao berdetak sangat cepat. Xiao Xiao telah mengetahui dari ayahnya bahwa ada seseorang yang mengincarnya yang membuatnya takut setiap saat. Zia, jaga Xiao Xiao. Aku akan melawan musuh. Ucap Jie Yan. Xiao Xiao sedikit bingung. Tetapi ia terkejut ketika melihat wanita cantik muncul tiba-tiba dan di bahu Jie Yan, makhluk mungil juga muncul yang membuatnya semakin takut. Gadis kecil, apa yang kau lihat? Putri ini akan melindungimu jika kau memanggilku Tuan Putri.
Ucap Xia Yuer saat memegang pinggangnya dan menatap Xiao Xiao dengan angkuh. Xiao Xiao yang memiliki kepribadian pemalu dan penakut, matanya langsung berkaca-kaca ketika diancam oleh Xia Yuer. Bahkan ketika Xiao Zia mengambilnya, ia hendak menangis karena takut berpisah dengan Jie Yan. Jie Yan terdiam karena tidak menyangka bahwa Xiao Xiao memiliki sifat seperti itu, tetapi ia tidak mencoba menghiburnya saat ini karena musuh susah sangat dekat. Karena musuh mendekat, Xiao Zia yang membawa Xiao Xiao langsung mundur. Ia juga menangkap Xia Yuer karena tahu bahwa mereka berdua tidak akan dapat membantu Jie Yan saat ini. Xia Yuer yang telah melacak aura musuh, langsung berhenti memberontak karena tahu betapa kuatnya musuh. Ia langsung mengerti mengapa Xiao Zia membawanya. Karena tingkat kultivasinya yang rendah, walaupun melakukan fusi, itu hanya menambah sedikit kekuatan Jie Yan. Dan ketika melakukan fusi, kekuatan Jie Yan akan sangat cepat terkuras sehingga bukan keputusan bijak melakukan fusi. Ush! Sosok berjubah setinggi hampir 5 meter muncul di jarak 10 meter dari Jie Yan. "Siapa kau?" tanya Jie Yan saat mengaktifkan mata dewa. Sosok tersebut hanya diam, tubuhnya perlahan menyusut dan tubuhnya sedikit gemetaran. "Kau?" Jie Yan terkejut ketika melihat sosok tersebut dan wajahnya sedikit gelap karena dugaannya memang benar. "Patriark Klan Rong," ucap Jie Yan dingin ketika melihat wajah sosok berjubah tersebut. Episode sebelumnya. Permintaan Kaisar Xi. Episode berikutan. Pertarungan melawan Patriark Klan Rong. Bintang Tianyu. Patriark Klan Rong. Ucap Jie Yan dingin saat menatap sosok tua yang tampak sedikit sakit-sakitan tersebut. "Murid Sekte Jie Yan, larilah. Aku tidak bisa mengendalikan tubuhku." Tubuh Patriark Klan Rong bergetar lalu kembali membesar, wujudnya berubah ke bentuk humanoid serigala dengan warna bulu hitam bercampur hijau. Mata Jie Yan dapat melihat bahwa kekuatan tingkat Raja Abadi Patriark Klan Rong menurun drastis ke tingkat penguasa abadi tahap menengah ketika memasuki wujud tersebut. Ush! Patriark Klan Rong muncul dalam sekejap di depan Jie Yan dan mengayunkan cakarnya. Jie Yan yang telah bersiap, mengeluarkan pedangnya dan langsung menahan cakar tersebut. Terang! Zurt! Jie Yan didorong mundur sangat jauh, ia terkejut dengan kekuatan tubuh Patriark Klan Rong dalam wujud serigala. Kerang! Cakar itu langsung ditepis oleh Jie Yan dan ia pun melompat mundur sejauh mungkin sambil mengayunkan pedangnya. Seni rahasia, bilah teleportasi kekacauan. Seraing. Dari segala arah, bilah yang sangat banyak langsung melesat ke arah tempat Patriark Klan Rong berada. Oh! Patriark Klan Rong meruang keras dan aura tirani meledak ke segala arah menghancurkan semua bilah tersebut. Gur! Patriark Klan Rong menggeram dan tubuhnya bergetar sekali lagi. Ia mencoba menahan tubuhnya agar tidak bergerak tetapi itu tidak bisa sama sekali. Jie Yan tentu memperhatikan hal itu, dan saat ini ia sangat yakin bahwa Patriark Klan Rong memang dikendalikan oleh gen khusus yang pernah ia lihat, yaitu gen milik Zhou Tiancheng, sang Titan kuno. Bagaimana ini mungkin? Bukankah kita telah memusnahkan Zhou Tiancheng sebelumnya? Selain dari itu, informasi yang beredar mengatakan bahwa sosok seperti itu muncul di semua tempat di Bintang Tianyu. Mungkinkah? Xiao Zia yang sedang menonton, melebarkan matanya. Xiao Zia langsung membuat spekulasi kenapa Zhou Tiancheng datang ke Bintang Tianyu lebih dari 100.000 tahun yang lalu. Sebelum Zhou Tiancheng menyerang Sekte Pedang,
dia sudah lebih dulu menanam banyak gennya untuk mengendalikan banyak kultivator di bintang Tianyu. Dan itu semua pasti berada di ruang lingkup rencana kebangkitan Zhou Tiancheng menurut perkiraan Xiao Zia. Zhou Tiancheng, dengan otak yang sangat cerdas, akan sangat bodoh jika kau menyerang suatu tempat secara brutal. Kau sengaja mati di Sekte Pedang, merencanakan kebangkitan agar kekuatanmu pulih kembali dari cedera perang dahsyat di masa lalu. Dan alasan kau menetapkan tempat kebangkitan di bintang Tianyu, itu pasti karena alam surga. Xiao Zia sedikit gemetaran saat ini. Walaupun ia adalah roh Dewi Kematian, ia tahu berapa mengerikannya Zhou Tiancheng di masa puncak. Bahkan Xiao Zia yakin bahwa ia paling banyak setara dengan Zhou Tiancheng ketika sama-sama berada di puncaknya. Dan dari semua bahan yang dikumpulkan oleh Xiao Zia tentang kemunculan monster aneh dan menyerang semua pemilik garis darah di bintang Tianyu, itu pasti dalam ruang lingkup rencana Zhou Tiancheng. Dengan semua garis darah murni, sudah pasti tubuh Zhou Tiancheng yang dibangkitkan akan mencapai ketinggian baru, kekuatannya pasti melampaui puncaknya di masa lalu. Hal ini membuat Xiao Zia yang sudah hidup dalam waktu yang sangat lama merasa sedikit ngeri. Alam abadi akan jatuh ke dalam kekacauan. Bintang Tianyu pasti akan menjadi kerajaan Titan kuno karena keberadaan alam surga. Batin Xiao Zia muram. Ia telah merencanakan sesuatu tentang alam surga, tetapi ketika melihat kemunculan bidak Zhou Tiancheng, ia tahu bahwa rencana itu tidak akan dapat dijalankan. Walaupun Xiao Zia tidak mengkonfirmasi, sudah pasti Zhou Tiancheng menginginkan alam surga, jika tidak mungkin seseorang seperti Zhou Tiancheng mau tinggal di alam abadi tingkat menengah seperti bintang Tianyu. Cakar Titan. Patriark Klan Rong mengayunkan cakarnya ke arah Jie Yan sekuat tenaga. Sraing. 5 bilah raksasa yang melesat ke tempat Jie Yan berada. Menatap hal itu, ia tidak berani menunda sama sekali karena setiap serangan dari Patriark Klan Rong sangat mematikan. Seni rahasia, tebasan dimensi. Dengan segenap kekuatannya, Jie Yan mengayunkan pedangnya dari belakang ke depan. Sraing. Duar. Ledakan dahsyat terjadi dan di saat itu juga, Patriark Klan Rong menghilang seperti bayangan lalu muncul tepat di belakang Jie Yan sambil mengayunkan cakarnya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Mati. Patriark Klan Rong berteriak dengan nada dingin saat mengayunkan cakarnya. Sraing. Jeres. Patriark Klan Rong terkejut ketika cakarnya hanya menyentuh udara kosong. Jie Yan yang telah menghilang, muncul di belakang Patriark Klan Rong sambil mengayunkan pedangnya sekuat tenaga setelah dilapisi oleh ki, konsep dan niat pedang. Seni rahasia, penghancuran ilahi. Blar. Petir yang sangat banyak dan tidak beraturan langsung menghantam tepat di punggung Patriark Klan Rong. Patriark Klan Rong terpental sangat jauh saat ini dengan darah hijau yang terus menyembur keluar dari banyak bagian tubuhnya. Seni kehancuran, bilah kehancuran mutlak. Jie Yan memadatkan sangat banyak konsep kehancuran di pedangnya bersamaan dengan niat pedang lalu mengayunkannya ke arah tempat Patriark Klan Rong terpental. Sraing. Duar. 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 Ledakan beruntun terdengar terus-menerus di tempat Patriark Klan Rong jatuh. Serangan itu menghancurkan semua yang ada di sana menggunakan kekuatan kehancuran. Ketika ledakan mereda serta debu perlahan menghilang, terlihat Patriark Klan Rong yang berdiri dengan sangat banyak luka. Semua luka itu sangat fatal, tetapi tubuhnya memaksakan diri untuk terus berdiri. Gur. Patriark Klan Rong menggeram kecil lalu menghilang.
Ia muncul di jarak 20 meter dari Jieyan dan membuka rahangnya lebar-lebar. Ki dan konsep berputar dengan kecepatan tinggi di ranjang Patriark Klan Rong lalu langsung menembakkannya ketika itu memadat membentuk bola berwarna hitam bercampur hijau. Duar. Pilar energi hitam kehijauan meledak ke arah Jieyan dengan kecepatan yang sangat tinggi. Dengan mata raja, Jieyan tahu bahwa serangan itu akan membunuh eksistensi tingkat penguasa abadi tahap menengah secara instan, dan itu juga berlaku untuk dirinya jika ia hanya mencoba bertahan dengan cara biasa. Seni kehancuran, perisai Yin Yang. Bom! Serangan Patriark Klan Rong langsung menghantam perisai Yin Yang. Serangan itu langsung menyebar ke dua arah yang berbeda karena tidak mampu merobohkan perisai Yin Yang. Duar. Duar. Dua awan jamur raksasa muncul di belakang Jieyan saat serangan Patriark Klan Rong yang terpisah menjadi dua bagian menabrak permukaan tanah di tempat yang sangat jauh. Ketika serangan itu selesai, Jieyan memasang wajah gelap karena ia menggunakan setengah dari kekuatannya hanya untuk menahan serangan dari Patriark Klan Rong. Bluk. Ketika Jieyan ingin membuat rencana lagi untuk menyerang, tubuh Patriark Klan Rong tumbang ke arah belakang. Jieyan yang menatap itu dengan mata dewa, tahu bahwa Patriark Klan Rong kehabisan kelautan. Tubuhnya yang lemah secara paksa menggunakan ki dan hukum secara berlebihan. Selain dari itu, cedera yang diterima Patriark Klan Rong sangat banyak sehingga tubuh utama tidak mampu lagi menanggungnya. Seni rahasia, lubang teleportasi pemecah ruang. Jieyan langsung menghilang dan tidak akan menunggu Patriark Klan Rong memulihkan kekuatannya karena ia tahu seperti apa gen Titan kuno yang mengendalikan Patriark Klan Rong. Jelek. Tanpa belas kasihan sama sekali, Jieyan yang muncul di atas Patriark Klan Rong langsung menikam jantung Patriark Klan Rong. Uhuk. Patriark Klan Rong batuk darah berwarna hijau dan tubuhnya perlahan menyusut ke bentuk semula. Murid Sekte Jieyan. Pergilah. Dari bintang Tianyu. 100.000 tahun yang lalu. Makhluk kuno muncul di dunia ini dan menanam kekuatannya di semua klan. Sedari awal, makhluk mengerikan itu telah mengendalikan setengah kekuatan di bintang Tianyu. Bawa keponakanku Xiao Xiao kecil sejauh mungkin. Makhluk itu mengincar semua pemilik garis darah. Aku mohon padamu. Patriark Klan Rong mengatakan kata-kata terakhirnya lalu menutup matanya dengan tenang. Ia merasa sedih karena tubuhnya dikendalikan oleh seseorang untuk membantai semua anggota klannya. Dan yang terakhir, dirinya dikendalikan membunuh putranya sendiri yang tidak dikendalikan. Tetapi ia tahu bahwa putranya yang tertua juga telah ditanam gen tersebut ketika ia dikendalikan. Yang artinya, sedari awal seluruh anggota klan Rong akan tamat di bawah tangannya sendiri dan putra tertuanya. Jieyan sangat muram ketika mendengar kata-kata terakhir Patriark Klan Rong dan tahu bahwa bintang Tianyu telah dikendalikan oleh sosok kuno yang bernama Zhou Tiancheng. Episode sebelumnya, Attila dan Asura. Episode berikutnya, rencana jangka panjang Zhou Tiancheng. Bintang Tianyu. Bagaimana ini mungkin? Aku memang telah menebak bahwa semuanya disebabkan oleh Patriark Klan Rong. Dan aku juga telah menebak bahwa aura itu milik Zhou Tiancheng. Tetapi, bagaimana dia masih hidup? Aku dan Zia telah memeriksa Zhou Tiancheng dan tidak ada aura yang tersisa. Batin Jieyan muram. Ia mengira sedari awal bahwa gen Titan kuno di tubuh Patriark Klan Rong mengamuk.
Tetapi saat ini Jieyan menyadari bahwa itu pasti mengamuk karena Zhou Tiancheng telah bangkit lalu mengendalikan semua kultivator yang telah ditanam gen Titan kuno. Sial! Di mana Zhou Tiancheng itu melarikan diri? Jieyan sangat marah, ia tahu betapa mengerikannya Zhou Tiancheng dari Xiao Zia. Jika makhluk kuno seperti itu dilepaskan, jutaan makhluk akan menderita di bawah tangannya. Bahkan dirinya juga dalam bahaya saat ini. Dan kata-kata Patriark Klan Rong meninggalkan bintang Tianyu memang sangat benar. Sekarang ia tahu kenapa ia merasakan firasat buruk, dan itu ternyata tentang Zhou Tiancheng. Paman! Paman! Xiao-Xiao kecil yang tiba di sebelah Jieyan dibawa oleh Xiao Zia, langsung menangis keras dan mengguncang tubuh Patriark Klan Rong. Xiao-Xiao kecil yang pemalu dan penakut tentu bukan orang bodoh. Ia tahu bahwa Patriark Klan Rong yang berubah adalah orang yang membantai semua anggota Klan Rong, walaupun begitu, ia masih sangat menyayangi Patriark Klan Rong karena semenjak kematian ibunya, pamannya lah yang merawatnya dengan baik. Jieyan terdiam ketika melihat adegan itu. Tanpa sadar, ia mengingat tentang gadis kecil lainnya yang bernama Tang Yuha. Menurutnya, walaupun Kaisar Xi adalah ayah biologis Xiao Xiao, gadis kecil itu pasti sangat dekat Patriark Klan Rong. Sudah pasti Xiao Xiao yang masih kecil pasti akan terguncang karena paman yang selalu merawatnya jauh melebihi perawatan ayahnya sendiri, mati tepat di depan matanya. Tanpa sadar, tangan Jieyan yang memegang pedang menegang karena ia juga ingat bahwa Tang Yuha juga kehilangan ayahnya karena kehadirannya. Dan kini Xiao Xiao kecil juga sama. Ia mengakhiri hidup seseorang yang penting bagi gadis kecil itu dengan tangannya sendiri. Xiao Zia tentu dapat merasakan perubahan suasana hati Jieyan secara samar. Wah, Paman, jangan tinggalkan aku. Xiao Xiao terus menangis histeris. Tanpa sadar fluktuasi kekuatan ruang dan petir merah dan emas memercik dari tubuhnya. Mental gadis kecil seperti Xiao Xiao pasti tidak akan sanggup menanggung hal itu. Namun, Xiao Xiao kecil cukup pintar, ia tentu tidak menyalahkan Jieyan. Sebagai gadis kecil yang telah belajar banyak hal, ia langsung tahu bahwa pamannya pasti digunakan oleh orang lain untuk memburunya. Xiao Xiao kecil sangat yakin bahwa pamannya yang baik hati tidak mungkin berniat membunuhnya, tetapi pasti dikendalikan oleh seseorang. Jieyan mengerutkan keningnya saat sesuatu di cincin ruang miliknya mencoba melompat keluar. Ush! Pedang Attila dan Asura muncul seketika karena menanggapi emosi dari gadis kecil Xiao Xiao. Wah! Karena tidak mampu menanggungnya, Xiao Xiao hanya bisa menangis. Kesadarannya perlahan hilang saat kekuatan yang semula tidak bangkit langsung meledak ke segala arah. Jika itu Jieyan ketika berada di alam fana, mungkin ia akan terpengaruh. Tetapi saat ini tentu tidak. Ia langsung menggunakan kekuatannya menekan kekuatan yang merembes terus-menerus dari pedang Attila dan Asura. Ketika kedua pedang itu tenang, Jieyan langsung menyimpannya kembali dan menatap dengan rumit ke arah Xiao Xiao yang langsung pingsan karena kesedihan. Gadis kecil ini tidak sederhana. Xia Yuer menatap kosong ke arah Xiao Xiao. Ia juga penasaran dengan kedua pedang yang melayang di sekitar Xiao Xiao sebelumnya. Ia tahu bahwa itu pedang yang luar biasa. Sedangkan untuk Xiao Zia, ia juga melihat ke arah pedang ganda Attila dan Asura dengan wajah serius. Jieyan, jika tidak salah kedua pedang ganda pendek itu adalah Attila dan Asura. Pedang itu pernah muncul di masa lalu,
Aku hanya pernah mendengar tentang pedang itu di masa lalu walaupun belum pernah melihatnya secara langsung. Dikatakan bahwa pedang itu adalah sebuah artefak, namun memiliki kesadarannya sendiri. Dia akan memilih tuannya. Dari catatan kuno, pedang itu hanya pernah muncul satu kali dalam sejarah. Dan pemiliknya dikatakan menghilang secara misterius bersama pedang ganda Attila dan Asura di masa lalu ketika dia telah mencapai puncak jalan kultivasi. Aku tidak menyangka bahwa kedua pedang itu akan muncul dan memilih gadis kecil ini sebagai tuannya. Ucap Xiao Zia. Jie Yan menghela nafas panjang lalu menggendong Xiao Xiao yang telah pingsan. Ia menyimpan mayat patriark klan Rong. Ia sekarang tahu kenapa patriark klan Rong membuat tempat tinggal Xiao Xiao jauh darinya agar tidak terjadi kecelakaan. Selain dari itu, informasi dari Xiao Zia membuatnya sedikit tertarik dengan Xiao Xiao. Sebenarnya ia tidak ingin mengambil murid, tetapi karena ia merasa sedikit bersalah, ia akan mencoba merawat Xiao Xiao sebisanya. Ayo pergi, mungkin monster lainnya yang dikendalikan oleh Zhou Tiancheng akan datang. Mungkin mereka akan lebih kuat dari patriark klan Rong yang sudah sangat tua, dan melawannya saja sudah sangat merepotkan. Ucap Jie Yan dan langsung terbang ke arah acak menjauh dari lokasi pertempuran bersama dengan Xia Yuer sementara untuk Xiao Zia kembali ke ruang jiwa. Dan seperti yang diduga oleh Jie Yan, dalam waktu beberapa jam kemudian, beberapa sosok berjubah pun muncul di tempat tersebut. Semuanya memiliki bentuk seperti binatang buas, tanda bahwa gen Titan kuno ada di dalam tubuh mereka. Karena beberapa sosok tersebut tidak dapat menemukan jejak apapun, mereka langsung pergi lagi karena sedang dikendalikan. Sekte Pedang, Makam Pedang Kematian. Di dalam ruang yang dikunci, sosok yang sedang bermeditasi membuka matanya perlahan. Jika tidak salah, bocah itulah yang hampir menggagalkan rencanaku sebelumnya. Tidak masalah, cepat atau lambat, bocah itu akan kubunuh. Ucap sosok pria muda yang tidak lain adalah reinkarnasi dari Titan kuno, Zhou Tiancheng. Semua gen yang Zhou Tiancheng tanam di seluruh bintang Tianyu, telah perlahan menyerap garis darah para kultivator dan diteruskan ke dalam tubuhnya dengan metode tertentu. Itu membuat tubuhnya yang tercipta menjadi seperti manusia pada umumnya, dengan tinggi lebih dari 2 meter. Tidak lama lagi kekuatan akan kembali ke puncaknya. Dengan semua garis darah itu, aku akan mengembalikan kekuatanku setidaknya ke puncak Kaisar Abadi. Dan untuk mencapai puncak, dengan adanya salah satu dari 33 alam surga di bintang Tianyu, kekuatanku akan kembali ke puncaknya dalam waktu singkat. Zhou Tiancheng tersenyum kejam lalu menutup kembali matanya. Dan spekulasi Xiao Zia ternyata benar bahwa Zhou Tiancheng memilih bintang Tianyu tempat dia dibangkitkan dikarenakan keberadaan salah satu dari 33 alam surga. Episode sebelumnya. Pertarungan melawan patriark klan Rong. Episode berikutnya. Jie Yan menjadi target perburuan.